Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Kita kembali lagi di Asal Usul. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Rumah Sakit Jiwa Trans Allegheny, bangunan paling berhantu di dunia. Rumah Sakit Jiwa Trans Allegheny adalah bukti arsitektur luar biasa kebangkitan Gotik dan Tudor. Itu terletak di 666 hektar dan, kecuali Kremlin di Moskow, itu adalah bangunan terbesar yang dibangun dari batu buatan tangan di dunia. Dindingnya setebal 2,5 kaki, dirancang untuk meredam orang-orang yang sakit jiwa. Bangunan itu sendiri, tergeletak di sungai di seberang pusat kota Weston, WV, awalnya bernama Trans Allegheny Lunatic Asylum. Setelah Virginia Barat memisahkan diri dari Virginia di tengah-tengah perang saudara, namanya diubah menjadi Rumah Sakit Virginia Barat untuk Orang Gila. Pada awal 1900-an berganti nama menjadi Rumah Sakit Negara Bagian Weston. Setelah akhirnya dibuka kembali sebagai tempat wisata yang menjadi tuan rumah wisata hantu, ia menggunakan kembali nama aslinya, Suaka Lunatic Trans Allegheny. Karena banyaknya laporan aktivitas paranormal di dalam dindingnya yang tebal dan kedap suara, banyak yang mengering sebagai bangunan paling berhantu di dunia. Untuk memahami rasa sakit, pertama-tama seseorang harus memahami perawatan psikiatri yang diterima pasien di sini, karena itu sama sekali bukan terapi. Setelah Anda memahaminya, Anda akan mengerti mengapa itu berhantu. Perawatan moral untuk orang sakit jiwa yang melibatkan penyiksaan biadab dan lobotomi cepik. Menurut perancangnya, Suaka ini awalnya dibangun menurut rencana Kirkbride pada pertengahan tahun 1800-an. Sayap rumah sakit panjang, lapang, dan dirancang untuk memberikan cahaya yang cukup. Sebaliknya, pasien memasuki dunia bayangan. Pada pertengahan tahun 1800-an, sangat mudah bagi suami yang marah atau anggota keluarga yang pendendam untuk membuat seseorang berkomitmen pada rumah sakit jiwa. Nyatanya, orang akan menerima uang hanya untuk mengantarkan calon pasien, tanpa pertanyaan. Beberapa alasan sebenarnya mengapa orang dikurung di Asylum Lunatic Trans Allegheny meliputi asma, epilepsi, rabies, TBC, sifat buruk di awal kehidupan, bujukan, egoisme, whisky buruk, gangguan pencernaan, keraguan tentang nenek moyang ibunya, lepas lengan, perubahan hidup, gangguan menstruasi, persalinan, cinta kecewa, kematian anak laki-laki dalam perang, masalah rumah tangga, kemalasan, terlalu banyak membaca novel, onani, cocok, desersi suami. Setelah dikurung, berhasil mengalami penyiksaan dan penyiksaan. Metode termasuk pemandian air es, pertumpahan darah, terapi koma insulin, tempat tidur bayi, kandang kurungan, terapi kejut listrik. Namun, yang paling terkenal adalah lobotomi cepik yang dipelopori oleh dan dilakukan oleh Dr. Walter Freeman, yang dikenal sebagai Bapak Lobotomi. Ini melibatkan mendorong pemecah melalui soket orbit pasien ke otak mereka. Dalam beberapa kasus dianggap dapat menenangkan pasien, namun dalam hampir semua kasus, hal itu membuat pasien ngiler dan mengalami kerusakan otak secara permanen. Prosedur ini sangat umum di rumah sakit jiwa sehingga selama satu periode 2 minggu di awal tahun 1950-an, seorang dokter melakukan 228 lobotomi cepik. Setelah dikurung, berhasil mengalami penyiksaan dan penyiksaan. Metode termasuk pemandian air es, pertumpahan darah, terapi koma insulin, tempat tidur bayi, kandang kurungan, terapi kejut listrik. Namun, yang paling terkenal adalah lobotomi cepik yang dipelopori oleh dan dilakukan oleh Dr. Walter Freeman, yang dikenal sebagai Bapak Lobotomi. Ini melibatkan mendorong pemecah melalui soket orbit pasien ke otak mereka. Dalam beberapa kasus dianggap dapat menenangkan pasien, namun dalam hampir semua kasus, hal itu membuat pasien ngiler dan mengalami kerusakan otak secara permanen. Prosedur ini sangat umum di rumah sakit jiwa sehingga selama satu periode 2 minggu di awal tahun 1950-an, seorang dokter melakukan 228 lobotomi cepik. Bangunan ini awalnya dirancang untuk menampung sekitar 250 pasien gangguan jiwa. Selama bertahun-tahun, tempat itu menjadi semakin ramai hingga pada awal 1950-an itu menampung sekitar 2.600 pasien, lebih dari 10 kali kapasitas resminya. Sering menambahkan yang sama digunakan oleh 3 pasien yang berbeda sepanjang hari karena mereka terpaksa tidur bergiliran. Ada banyak laporan tentang bunuh diri, pembunuhan, dan penyembunyian karena situasi menjadi tidak terkendali. Pada tahun 1995, Charleston Gazette melakukan pengumuman yang menemukan rumah sakit jiwa itu kotor dan tidak terawat, dengan banyak pasien dibiarkan oleh dikurung di bangsa kotor dengan kamar mandi berlumuran kotoran. Baru pada tindak lanjut pada tahun 1992 para pejabat menemukan suatu untuk ditutup, yang akhirnya terjadi pada tahun 1996.
melaporkan melihat hantu berjalan menembus bangunan. Seorang dokter mengatakan hantu mengikuti rumahnya dan terus meninggalkan. Banyak yang melaporkan melihat bola cahaya bergerak cepat di lorong. Di lantai pertama adalah hantu bernama Ruth, yang dikatakan membenci pria saat dia masih hidup dan biasa melempar barang ke arah mereka. Kini, dalam wujud hantu, Ruth tampaknya masih melempar barang ke pengunjung pria. Alat perekam rahasia menangkap suara seseorang yang mengatakan, "Keluar," di bangsal 2 lantai 2, di mana 2 pasien bunuh diri dan pasien lain ditekan sampai mati. Hantu seorang pria bernama Big Jim dikatakan menembus lantai 3, serta seorang perawat bernama Elizabeth. Pintu telah diamatnya menutup sendiri. Hantu aneh yang dikenal sebagai merayap terlihat bersembunyi di lantai. Orang sering melaporkan bahwa mereka mendengar sesuatu yang membentur kita dengan keras. Hantu seorang prajurit bernama Jacob sedang berbicara di atas lantai 4. Tawa histeris terdengar dari kamar kosong. Objek sering bergerak sendiri. Hantu seorang pembunuh bernama Sylvie, yang telah disayat sampai mati di kamar mandi, dikatakan menampilkan satu lantai. Tapi dari semua aktivitas paranormal, yang paling sering dan paling terkenal adalah seorang gadis bernama Lily. Dia menggunakan gaun putih dan tampak berusia sekitar 9 tahun. Diyakini bahwa Lily adalah seorang gadis yang dibunuh melihatnya saat berada di rumah sakit jiwa dan bahwa Lily meninggal pada usia 9 tahun setelah menghabiskan setiap hari dalam hidupnya terkurung di bawah tembok batu yang melambung sekeliling berbicara, menggelindingkan bola di lantai, menarikan senter, memainkan musik rock, dan sering ketika dengan cara yang membuatnya menarik sebagai manis sekaligus mengerikan. Suaka Lunatic Trans Allegheny telah ditampilkan di semua acara paranormal populer. Ini telah dibuka untuk umum sebagai tujuan wisata sejak 2007. Itu berdiri sebagai bukti hidup bahwa kadang-kadang siksaan mental tidak pernah berhenti dan bahkan itu hanya ditinjau kembali pada yang hidup selamanya. Rumah sakit jiwa Trans Allegheny mulai dipergunakan pada tahun 1858 di Weston, Virginia Barat. Rumah sakit yang awalnya dipergunakan sebagai rumah sakit untuk memperbaiki mental mulai berubah pada tahun 1950. Tahun 1950, rumah sakit mulai mengalami kepadatan pasien dengan menampung 10 kali lipat jumlah penghuni. Meningkatnya pasien yang berada di rumah sakit itu pula yang menjadikan para pasien mulai tidak terkontrol dengan pasti. Pasien yang tidak terawasi itu pun melakukan berbagai tindakan seperti membakar sampai saling bunuh satu dengan lainnya, yang akhirnya membuat rumah sakit itu ditutup pada tahun 1994. Trans Allegheny Lunatic Asylum adalah nama rumah sakit yang diberikan oleh Majelis Umum Virginia ketika didirikan pada tahun 1858, katanya. Ketika Virginia Barat mengambil kendali Suaka pada tahun 1863, namanya diubah menjadi Rumah Sakit Virginia Barat untuk Orang Gila. Pada awal 1900-an, itu hanya dikenal sebagai Rumah Sakit Negara Bagian Weston, yang diakui Lauder lebih benar secara politis. Saat dia memimpin kami berkeliling bagian luar gedung utama, saya pelatih akan kalimat dari Mrs. Robinson oleh Simon dan Garfunkel, berjalanlah di sekitar halaman sampai Anda merasa seperti di rumah. Pengaturannya indah, dan eksterior rumah sakitnya luar biasa. Fasilitas ini dengan tepat dijelaskan di halaman Facebooknya sebagai lebih banyak kastil Eropa daripada rumah sakit Amerika, dengan struktur gotik yang mengesankan yang mencontohkan arsitektur Victoria yang terbaik. Bangunan yang ditetapkan sebagai tempat bersejarah nasional pada tahun 1990 ini memang sangat mengesankan. Ini mencakup hampir 1/4 mil dari ujung ke ujung, tepatnya 1295 kaki. Lauder memberitahu kami bahwa interiornya berisi lebih dari 9 hektar ruang lantai, dengan beberapa sayap memanjang dari area tengah bangunan. Ini katanya, bangunan batu pasir buatan tangan terbesar kedua di dunia. Yang terbesar adalah Kremlin. Rumah kaca dan gudang susu termasuk di antara bangunan luar yang menyediakan pekerjaan bagi beberapa pasien. Kapanpun memungkinkan, mereka diberi tugas yang akan memberi mereka rasa pencapaian dan mengurangi kebutuhan akan staf berbayar, katanya. Saat tur bergerak ke dalam, Lauder memperingatkan bahwa cuaca akan lebih dingin karena kita tidak akan merasakan sinar matahari lagi. Dia benar, fasilitas ini baru sebagian dipugar, dan interiornya dingin di musim dingin dan panas di musim panas. Koridor panjang dan gelap diapit oleh dinding dengan cat yang terkelupas parah, dan genangan air di lantai beberapa kamar. Tur bergerak cepat melalui kamar-kamar yang pernah berfungsi sebagai dapur, ruang makan, ruang istirahat karyawan, kamar mayat, dan bangsal pria lanjut usia. Kami melewati kantor dokter gigi, tempat pangkas rambut, dan salon kecantikan.
The Old Soldiers' Walk pernah menampung para veteran Perang Dunia I yang menderita apa yang kemudian dikenal sebagai shell shock, sebuah istilah yang telah digantikan oleh gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Saat loader membawa kita melewati sayap tempat tinggal pasien, menjadi jelas bahwa rumah sakit adalah studi tentang kontras dan kontradiksi. Itu disusun dan dibangun dengan niat baik dan cita-cita tinggi, menghormati martabat setiap individu, dengan ruang hidup yang terang dan lapang, area umum yang dihias dengan baik, layanan makanan berkualitas tinggi dan kampus terbuka, semuanya dimaksudkan untuk mempromosikan penyembuhan dan pemulihan. Rumah sakit ini awalnya dirancang sebagai tempat tinggal untuk 250 pasien. Sebagian besar akan memiliki kamar pribadi kecil dengan tempat tidur kecil dan jendela untuk membiarkan cahaya alami masuk dan memberikan pemandangan yang indah. Tetapi kenyataan suram jauh dari ambisi yang tinggi itu. Seiring waktu, rumah sakit menjadi sangat padat, menampung lebih dari 2.600 pasien pada puncak huniannya di tahun 1950, kata loader. Dia memberitahu kami bahwa kamar dan koridor dipenuhi dengan tempat tidur sebanyak yang bisa mereka pakai. Ketika kepadatan paling parah, tempat tidur yang sama digunakan oleh banyak pasien, tidur bergiliran. Satu sayap menampilkan foto yang menggambarkan beberapa perawatan paling kontroversial yang digunakan selama bertahun-tahun, terapi kejut insulin, di mana pasien ditempatkan dalam kondisi koma yang diinjeksi secara medis, fisioterapi simulasi untuk merawat wanita yang didiagnosis dengan histeria, dan lobotomi penyakit. Lobotomi terkenal, yang dilakukan dokter selama beberapa dekade di pertengahan abad ke-20, melibatkan penyusutan alat yang menyerupai pemecahan melalui rongga mata pasien untuk memutuskan koneksi di otak mereka, sebagai akibat yang biasa menyebabkan kepribadian mereka. Fasilitas Weston adalah salah satu tempat loader klinik, yang dikenal sebagai Bapak Lobotomi, melakukan prosedur kontroversial, kata loader, pada tahun 1800-an, ketika perempuan memiliki sedikit modal bagi laki-laki untuk membuat istri mereka berkomitmen selama sisa hidup mereka, menunjukkan bahwa dia bisa menjadi cara bagi laki-laki untuk menampilkan istri mereka bisa menjadi orang yang baik. Ini mungkin menjelaskan beberapa ahli yang mendokumentasikan beberapa alasan mendasar di balik penerimaan rumah sakit, perubahan hidup, masalah menstruasi, dan melahirkan, serta kegembiraan, kualitas agama, cinta yang kecewa, kematian putra dalam perang, masalah rumah tangga, kemalasan, atau membaca novel. Tur ini memberikan pandangan yang menarik tentang Suaka dan sekilas tentang kehidupan orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana. Terlepas dari keraguan saya tentang penggunaan istilah orang gila dalam moniker fasilitas dan nama beberapa acara, saya merasa bahwa tur warisan secara umum dilakukan dengan selera tinggi dan menghormati mereka yang menerima perawatan di sana. Ketika tur berakhir, saya mempelajari poster di toko souvenir dan bertanya-tanya tentang para pasien, seperti apa kehidupan mereka sebelum mereka tiba di sana dan alasan mereka dilembagakan, serta pengalaman mereka di dalam. Rumah sakit jiwa tidak memiliki rekam medis pasien yang dirawat di sana, dan saya mengerti mengapa nama atau gambar mereka dihilangkan dari tur. Tapi kisah Suaka pada akhirnya tentang orang-orang, dan meskipun tur itu membuat saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka, rahasia mereka tidak akan pernah terungkap. Dibangun pada tahun 1858 dan akhirnya ditutup pada tahun 1994, Asylum Trans Allegheny Lunatic Virginia Barat awalnya didirikan dengan maksud untuk menyediakan ruang aman, moral, dan manusiawi bagi pasien gangguan-gangguan. Namun, selama bertahun-tahun, bangunan batu besar ini menjadi penuh sesak, dan ada banyak laporan tentang pasien yang dicambuk, disiksa, dibelenggu ke dinding, direndam dalam air es, diberikan terapi kejut listrik, dan dilobotomi dengan tusuk es. Sekarang hampir setiap jiwa sengsara yang terkurung di dalam tembok ini masih banyak tempat itu. Rumah sakit jiwa Trans Allegheny adalah bukti arsitektur luar biasa kebangkitan Gotik dan Tudor. Itu terletak di 666 hektar dan, kecuali Kremlin di Moskow, itu adalah bangunan terbesar yang dibangun dari batu buatan tangan di dunia. Dindingnya setebal 2,5 kaki, dirancang untuk meredam orang-orang yang sakit jiwa. Tapi dari semua aktivitas paranormal, yang paling sering dan paling terkenal adalah seorang gadis bernama Lily. Dia mengenakan gaun putih dan tampak berusia sekitar 9 tahun. Diyakini bahwa Lily adalah seorang gadis yang ibunya melahirkannya saat berada di rumah sakit jiwa dan bahwa Lily meninggal pada usia 9 tahun setelah menghabiskan setiap hari dalam hidupnya terkurung di bawah tembok batu yang menindas. Tetapi setelah mendengar tentang kengerian yang terjadi di sini,
termasuk pasien yang mengalami kepadatan yang parah, dibelenggu ke tembok atau menjadi korban perusakan. Saya menyadari bahwa mungkin lebih baik tembok itu tetap diam. Rumah sakit jiwa itu berdiri di atas sebidang tanah subur seluas 300 hektar di tempat yang sekarang disebut Weston, WV. Majelis Umum Virginia mengesahkan pembangunannya pada tahun 1858, dimaksudkan agar ia bergabung dengan pendahulunya di Williamsburg dan Staunton sebagai lembaga persemakmuran ketiga. Itulah asal-usul dari rumah sakit jiwa Trans-Allegheny Lunatic. Banyak hal mengerikan dan bersejarah di rumah sakit jiwa ini. Cukup sekian video dari saya. Jika ada salah informasi atau salah kata saya pribadi, mohon maaf. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.